tahu ya, Vespa itu sering banget nge-remake atau ngebuat model-model Vespanya yang terdahulu, kayak misalkan Vespa 946 atau Journey yang pernah kita review 2 tahun yang lalu. Dan sekarang akhirnya Vespa memunculkan GTV terbaru di Indonesia yang tetap masih membawa semangat Vespone dari Italia, namun diberikan sentuhan modern. Mau tahu detailnya? Tonton terus videonya. Jadi Vespone itu apa sih artinya? Nah, kalau misalkan kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, Vespone itu memiliki arti high performance scooter, yang dimana filosofi itu tuh direpresentasikan dengan baik lewat desain dari si Vespa GTV ini. Dan dia memiliki detail yang mungkin kalian rasa sama dengan Vespa Journey yang pernah kita review sebelumnya. Tapi ada beberapa perbedaan yang terdapat di Vespa GTV. Penyegaran yang lebih modern. Perubahan modern atau perubahan detail pada Vespa GTV ini juga terdapat pertama pada bagian lampu, yang dimana dia menganut lampu faro basso, atau kalau misalkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah lampu yang berada di bagian bawah. Nah, ini lampunya cukup bagus sebenarnya, karena penempatan posisi lampu seperti ini berarti itu mengikuti arah belokan dari si roda depannya. Jadi tidak mengganggu visualisasi saat malam sekalipun. Dan juga sentuhan modern yang terdapat pada bagian lampu ini adalah udah full LED, tentu dari mulai sen stop lamp sampai ke sen belakang juga udah totally full LED, karena dia membawa nama Vespa GT yang memiliki pembaruan tersebut. Aksen atau detail kecil yang juga membedakan dengan Vespa GT yang lain itu ada di bagian dasi, di mana dia tampil lebih sporty dengan lubang-lubang di bagian dasinya ini. Nah, terus juga untuk lubang klakson ya, itu juga diberikan aksen oranye yang dibuat untuk mengeluarkan kesan sporty dari warna beige sabia si Vespa GTV ini. Dan buat kalian yang penasaran, Vespa GTV ini hanya tersedia dalam satu warna aja, beige sabia ini dengan aksen oranye. Lanjut lagi ke bagian atasnya, dia diberikan top fairing yang lebih sporty dengan aksen kayak ventilasi udara di sisi kirinya. Jadi kesana benar-benar Vespa GTV ini membawa sejarah sporty dari Vespa itu sendiri. Dan untuk yang warna orange ini sebenarnya ini adalah aksesoris tambahan. Kalau misalkan standarnya sendiri, dia warnanya sama dengan warna bodi beige sabia dengan aksen codet di bagian samping warna oranye. Nah, terus ke bagian samping, desain keluaran hawa panas dari radiatornya juga berbeda nih, lebih minimalis namun tetap efisien untuk mengeluarkan hawa panas dari radiator. Dan untuk kursinya sendiri modelnya kayak single seater, walaupun masih bisa dinaikin untuk 2 orang. Tapi Vespa nggak punya sejarah pembonceng yang enak sih, jadi tidak disarankan untuk membonceng orang di sini karena agak kurang nyaman. Tapi ini ya, dia kalau di model Vespa GTV ini tampil lebih sporty berkat aksesoris tambahan tutup cover seatnya. Jadi kesana single seater itu makin kelihatan, jadi makin sporty. Dan ini keren banget jujur, aksesorisnya bener-bener nyatu dengan desain bodi secara keseluruhan. Bahkan warnanya pun sama, beige sabia. Tapi emang GTV ini hanya tersedia satu warna aja di Indonesia, beige sabia yang satu ini. Nah, terus kalau kalian perhatiin, detail menarik juga kalau di Vespa GTV ini udah beda banget sama si Vespa Journey, karena untuk list-list sampai ke behel belakangnya ini tuh udah nggak chrome lagi, dia udah bener-bener dibalut matte black atau hitam doff ya. Dan tentu karena ini membawa nama keluarga Vespa GT, jadi lampunya pun desainnya sama persis dengan keluarga Vespa GT lain, kayak misalkan GTS dan GTS Supertech. Dan juga tentunya ini udah full LED. Nah, untuk velgnya sendiri, Vespa GTV ini juga tampil lebih sporty dibandingkan dengan Vespa GT yang lain. Karena lihat nih, desainnya udah lebih dinamis, terus dibalut full black dengan aksen orange yang kayak ada di bodi motornya. Dan ini kesana lebih dinamis dibandingkan dengan desain velg yang kaku di Vespa GTS, jujur. Tapi untuk profilnya sendiri masih sama, depan belakang ring 12 dengan profil ban depan itu 120/70, sementara bagian ban belakang itu 130/70. Untuk pengeremannya sendiri dia udah disc brake depan dan belakang, dual channel ABS, juga dilengkapi anti-slip regulation. Itu bahasa kerennya Vespa untuk traction control system sih sebenarnya. Oke, terus juga untuk karakter suspensinya ya masih sama. Ciri khas dari Vespa, dia masih pakai trailing suspension di bagian depan atau single arm suspension, dan twin shock di bagian belakang yang preload itu bisa kita adjust. Nah, detail penyegaran modern juga terdapat pada kuncinya yang udah keyless. Jadi kalian udah nggak bisa ngata-ngatain lagi, Vespa ratusan juta tapi kuncinya kayak kunci locker. Enggak. Dan mungkin tombolnya minimalis banget ya. Cuma untuk nyari Vespanya sendiri sama buka kunci stangnya aja. Oke, untuk knob sendiri putarannya ya udah karena keyless, jadi kayak putaran kompor gini. Jadi tinggal kita kantongin kuncinya, tinggal kita pencet, langsung ntar bisa nyalain motornya.
Tapi kita penasaran soal apa aja sih yang ada di stang motor ini. Pertama di bagian stang bagian kanannya itu ada engine switch cut off di bagian atas. Terus ada tombol mode untuk mengatur informasi yang ada di speedometer full LCD-nya ini. Jadi udah bukan analog lagi. Ini improvement yang juga modern, nanti kita bahas. Lalu di bawah tombol mode ada tombol starter baru nih. Nah, terus ke arah stang kirinya dia ada tombol lampu dim sama lampu pas bim. Terus ada lampu sein sama tombol klakson. Simpel aja sih, nggak ada tombol-tombol tambahan selain tombol mode. Dan juga ya, yang baru ini untuk pembukaan bagasinya udah elektrik. Dan sebelahnya ada tombol mode yang juga untuk mengatur informasi yang ada di speedometer full LCD-nya ini. Dan juga di bawahnya lagi dia tersedia hook untuk menggantung barang. Dan ya udah, sisanya kayak Vespa GT yang lain. Nah oke, sekarang speedometer kita nyalain ya. Jadi di speedometer ini tampilannya cukup informatif dan banyak banget informasi yang bisa kita temuin. Tapi yang pertama ada informasi soal jam sama lampu sein di bagian atas. Terus ada indikator cek oil, ada cek engine juga, sama ada indikator kalau misalkan bensinnya udah low. Terus ada juga indikator anti-slip regulation yang dimana bisa kita off-in lewat tombol-tombol mode yang ada di stangnya juga. Nah, untuk multi information display-nya sendiri itu ada di bagian persis di bawah jam. Yang dimana informasinya itu ada average speed, ada average fuel consumption juga, total trip, dan yang lain sebagainya. Terus ada juga odometer di bagian bawah multi information display-nya, lalu speedometer di bawahnya lagi, dan di kanannya itu ada indikator suhu radiator. Barulah di kiri indikator bensinnya. Nah, di bawah indikator speedometer kalian barulah bisa mengatur settingan motor, kayak misalkan settingan unit di speedometer atau settingan jam, itu bisa kalian setting lewat menu atau option setting di bagian bawah. Dan ini bisa kita pencet lewat dua tombol mode yang ada di stang maupun di bawah stangnya. Nah, di Vespa GTV terbaru ini dia juga hadir konektivitas smartphone Vespa Mia. Jadi gimana? Vespa GTV ini udah canggih banget kan dibandingkan dengan speedometer yang dulu analog. Nah, sekarang kita lihat kapasitas bagasinya yang luas banget, dan ini udah dilapisin kayak pelapis gitu buat anti panas nih, biar hawa panas mesin yang di bawah ini nggak kerasa sampai bagasi. Dan tentu karena ini sebuah Vespa, jadi bagasinya bisa kita copot. Dan beda dengan Vespa elektrika yang kemarin kita review ya, ini ukurannya udah kayak bak mandi. Gede banget ini. Dan muat tentunya helm half face yang ukurannya gede, yang mungkin standarisasi helmnya itu DOT atau ECE mungkin, yang tebel busanya. Oke, tapi ya kalau misalkan kita buka lagi nih, barulah kelihatan mesin 300 HPE-nya. Nah, mesin 300 HP-nya itu memiliki kubikasi sebesar 278 cc, di mana outputnya itu sama persis dengan Vespa GTS Supertech, yaitu 23,8 PS dengan torsi puncak 26 Nm. Dan karena ini mesinnya udah update, jadi torsi puncak juga output puncaknya itu bisa didapatkan di RPM yang lebih rendah dibandingkan mesin 300 HPE terdahulu. Cuma beda 250 RPM aja, jadi torsi puncaknya itu bisa didapatkan di 5250 RPM, sementara tenaga puncaknya itu bisa didapatkan di 8250 RPM. Jadi makanya tenaganya mungkin saat kita coba akan lebih responsif. Tapi sekarang mungkin kita coba aja langsung si Vespa GTV ini. Yuk. Oke, sekarang kita langsung jalan aja pakai si GTV ini, dan posisi ridingnya sebenarnya enak walaupun tinggi kursi cuma 790 mm buat badan gue yang 167 cm ya. Kursinya emang lebar penampangnya, tapi kaki jinjit emang, cuma bisa napak lumayan, jadi nggak melayang banget kakinya. So nyaman-nyaman aja nih bawa GTV, dan ternyata nggak terlalu berat lah, enak-enak aja bawanya. Oke, sekarang kita nyalain. Oke, sekarang waktunya kita ngetes. Nah, untuk posisi riding dia nyaman banget. Posisi ridingnya tuh kayak kita duduk di meja makan aja sih ya. Jadi dengan tinggi kursi 790 mm, rider yang tingginya 167 cm ini tetap bisa stop and go dengan mudah. Cuma kursinya aja nih yang kurang empuk emang. Agak keras. Kursi modelnya juga single seater. Tapi enak ke single seater adalah jadi punggung kita tuh bisa senderan dengan nyaman. Jadi buat daily, posisi jok ini tuh bener-bener nyaman, posisi ergonominya. Stangnya juga nggak terlalu lebar, tapi nyaman untuk
penggunaan harian. Ketika melewati kemacetan, tuh, stang ini juga ngebuat kontrolnya si Vespa GTV ini jadi mudah. Oke, itu soal ergonomi ridingnya. Sekarang gimana soal respon mesinnya? Wah, masih pakai mesin 300 HP. Output dan torsinya masih sama persis dengan GTV Journey yang pernah kita bawa 2 tahun lalu, yang pernah kita review. Dan respon mesin 300 HP-nya ini ya, 278 cc-nya itu bener-bener responsif banget. Tarikan awal tersedia seresponsif itu. Dan soal pengeremannya sendiri, ini udah dual channel ABS ya, disc brake. Dan ketika kita ngerem tuh rasanya feel padat banget tuas remnya. Jarak mainnya sedikit, tapi masih bisa kita takar nih pengeremannya. Jadi nggak serta-merta ngagetin. Nah, masih bisa kita kontrol untuk pengeremannya. Nah, gimana soal bantingannya? Karena karakter depannya itu pakai trailing suspension, terus juga dia pakai twin shock di belakang yang preload tuh bisa kita adjust. Dia karakter suspensinya itu lebih ke arah kaku, stiff. Emang kasar ketika ngelewatin jalanan yang gak rata, tapi ini ngebuat pengendalian dari GTV ini akurat, tajam banget ketika kita berbelok, dan stabil ketika di kecepatan tinggi. Dan tambahan ya, ini panel instrumennya kelihatan dengan jelas walaupun berada di dark mode. Jadi bener-bener improvement yang bagus nih, modern, futuristis improvementnya, jadi menambah kenyamanan juga ketika berkendara. Oke, jadi itulah detail dari Vespa GTV terbaru ini. Dan mungkin untuk harga yang 176 juta on road Jakarta, Vespa ini masih terbilang cukup mahal. Karena kalau kita ngeliat fiturnya, kita ngeliat performa yang cukup untuk harian, itu bisa kita temukan di motor-motor yang lebih murah dibandingkan dengan Vespa GTV ini. Tapi Vespa membuat GTV ini untuk memuaskan konsumennya yang tahu sejarah Vespa itu sendiri, tahu gimana heritage dari sebuah merek Vespa. Makanya Vespa GTV ini hadir untuk konsumen yang ingin menikmati sebuah sejarah hidup dari Vespa GTV, sebuah filosofi Vespone. Nah, jadi kalian kalau misalkan penasaran soal Vespa GTV dan lini model dari Piaggio Indonesia, kalian bisa langsung datang aja ke Pondok Indah Mall 2 karena Piaggio Indonesia membuka booth di sini dan banyak penawaran menarik sampai 10 September hari Minggu nanti. Oke, itu saja dari Autonet Max. Jika kalian suka dengan konten ini, komen aja di bawah, klik like, subscribe, dan juga tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, dadah!